Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ima Mayasari yang akan menjelaskan terkait dengan pengertian dasar dan sistem hukum dalam mata kuliah Pengantar Hukum dan Sistem Hukum Indonesia. Perkuliahan hari ini untuk mencapai sub CPMK 1 dengan indikator mahasiswa mampu menjabarkan pengertian dasar dan sistem hukum, tujuan, sumber, dan klasifikasi, serta penegakan hukum. Apa sih pengertian hukum? Hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Dari pengertian ini, kita akan melihat kepada 3 karakteristik hukum di sini. Yang pertama adalah permitting, prohibiting, dan directing. Pengertian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah bersifat memaksa, dan yang ketiga terdapat sanksi. Lebih lanjut, kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dasar yang menjadi ciri dari sistem hukum. Yang pertama adalah masyarakat hukum, yang kedua adalah subjek hukum, yang ketiga peranan atau kewajiban atau hak dalam hukum, yang keempat adalah peristiwa hukum, dan yang kelima hubungan hukum dan akibat hukum. Oke teman-teman, kita masuk kepada pengertian pertama, yaitu masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang memegang teguh aturan dan mematuhi serta melestarikan hukum. Kita adalah masyarakat hukum karena kita patuh pada aturan dan mematuhi hukum. Pengertian kedua adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum ini memiliki 3 sifat, yaitu mandiri, terlindung, dan perantara. Dalam subjek hukum ini kita bisa membagi menjadi 2 kategori di sini, yaitu manusia dan badan hukum, yang dibedakan antara badan hukum publik dan badan hukum privat. Oke teman-teman, kita jelaskan terlebih dahulu untuk subjek hukum manusia, di mana manusia pada dasarnya menjadi penyandang hak dan kewajiban sejak dilahirkan dan berakhir ketika manusia meninggal dunia. Ketika manusia meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Nah, kecuali dalam hal ini seorang ibu yang mengandung bayi dan suaminya meninggal, maka bayi tersebut sudah memiliki status sebagai ahli waris dari ayahnya yang meninggal dunia. Oke, setelah kita belajar mengenai subjek hukum manusia, kita akan belajar mengenai subjek hukum badan hukum. Badan hukum di sini terdiri dari kumpulan manusia yang oleh hukum telah diberi status sebagai person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, serta dapat bertindak sebagai subjek hukum. Hak dan kewajiban badan hukum ini harus terpisah dan berbeda dari hak dan kewajiban para anggotanya. Kalau kita lihat di sini, badan hukum terbagi menjadi 2, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat di sini didirikan oleh pemerintah atau negara dan menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah lembaga negara. Sementara badan hukum privat merupakan badan hukum yang dibentuk dan disusun oleh instansi pemerintah selain pemerintah. Contohnya adalah perseroan terbatas, persekutuan komanditor atau CV, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, setelah kita tahu mengenai pengertian dari subjek hukum, kita akan pelajari terkait dengan pengertian dari peranan hukum, hak, dan kewajiban.
Apa sih hak itu? Hak di sini adalah role atau peranan yang fakultatif sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan. Sementara kewajiban merupakan role atau peranan imperatif karena tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi hak adalah fakultatif sementara kewajiban adalah imperatif. Oke teman-teman, setelah tahu mengenai hak dan kewajiban, kita akan melihat kepada peristiwa hukum, yaitu perbuatan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Peristiwa hukum di sini kita bisa bedakan adalah peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Contohnya adalah bupati menerbitkan izin usaha pertambangan merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum yaitu bupati. Lalu ada peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, contohnya di sini adalah kelahiran dan kematian. Tentu kita sudah bisa melihat bahwa kelahiran dan kematian itu bukanlah sebuah perbuatan subjek hukum. Terakhir, kita akan berbicara mengenai hubungan hukum. Hubungan hukum ini adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dan atau antara subjek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat di mana hubungan tersebut diatur oleh hukum. Oleh karenanya terdapat hak dan kewajiban di antara pihak-pihak di dalam hubungan hukum. Kita bisa lihat hubungan hukum itu ada hubungan yang sederajat dan tidak sederajat. Sederajat contohnya adalah suami istri dan tidak sederajat contohnya adalah orang tua anak dan penguasa warga. Sementara hubungan timbal balik dan timpang balik di sini adalah para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sementara yang timpang jika satu pihak hanya punya hak saja, sedangkan yang lain punya kewajiban saja. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yang dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum di sini merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Wujud akibat hukum adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh adalah seorang pencuri maka diberikan sanksi karena telah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Teman-teman, mari kita praktekkan dengan kemudian kita mempelajari kasus-kasus dan kita bisa kemudian membedakan mana itu masyarakat hukum, mana itu subjek hukum, mana itu peristiwa hukum, mana itu hubungan hukum, dan mana itu akibat hukum. Mari kita kerjakan tugas yang sudah disediakan di emas dan segera dikumpulkan menurut waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih, semoga ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih teman-teman semua.